Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh hambanya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah di bulan Rajab ini kita diperjumpakan kembali di tanggal 2 Desember 2025 Masehi. Alhamdulillah, ini salah satu dari bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Dan alhamdulillah di malam ini sejak menjelang maghrib sore tadi alhamdulillah Allah turunkan rahmat yang berupa hujan, maka sudah semestinya bagi kita berdoa agar hujan tersebut bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan untuk di malam ini insyaallah kita memasuki bab yang ke-10. Bab yang ke-10 yakni berbagai faedah, buah dan manfaat yang besar dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Jadi ini kita berbicara tentang fawaid, konsekuensinya dan konsistennya dengan manhaj salaf. Ini yang insyaallah akan dibahas di bab yang ke-10. Sebelum kita lanjutkan, untuk mengingatkan kembali bahwasanya di bab sebelumnya kita mempelajari tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah dan sururiyah, yaitu kelompok-kelompok. Ada 10 cirinya yang disebutkan di pertemuan kita sebelumnya, yaitu yang pertama berkelompok, berkoalisi, membuat ormas, front atau forum komunikasi yang memiliki aturan, tanzim, undang-undang yang mengikat seluruh anggotanya dengan bai'at atau dengan al-wala' wal bara', memberikan loyalitas dan melepas diri terhadap kelompok tersebut. Ini yang pertama. Dan sekarang waktu beberapa saat yang lalu ini ribut di dunia maya tentang kelompok-kelompok ormas dan seterusnya. Yang kedua, sembunyi-sembunyi dalam amal. Nah, telah kita bahas, kita mengulang poin-poinnya saja. Yang ketiga, dakwah musiman. Hanya ada momen-momen tertentu, peringatan-peringatan tertentu, baru di situ ada kajian, tidak rutin. Yang keempat, sibuk dengan masalah politik. Yang kelima, sibuk dengan mengikuti berita melalui media cetak atau elektronik. Sibuk dengan berita, sehingga lalai dengan berita yang Allah turunkan dari sisinya. Kabar
kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, memuji dan menyanjung ahlul bid'ah atau hizbiyun. Yang ketujuh, menganggap besar diri mereka sendiri. Ini ormas kami ormas terbesar, ormas kami memiliki ini dan seterusnya, kelompok kami begini dan seterusnya. Yang kedelapan, selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar dan memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ulama dan dai salafi. Ini di antara ciri-ciri mereka hizbiyun, kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Yang kesembilan, mudah mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Mudah, tidak berbaiat dengan kelompoknya, dengan amirnya, tidak mudah saja kafir. Tidak bergabung dengan kelompok kami, kafir, takfiri. Yang ke-10, tidak memiliki sikap dan pendirian. Ini orang-orang yang di antara ciri-ciri dakwah hizbiyah, kelompok-kelompok dan sururiyah. Dan di kesempatan ini kita masuk bab yang ke-10 sebagaimana tadi kita sebutkan. Bab yang ke-10 membahas tentang berbagai faedah, buah dan manfaat yang besar dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Apa saja faedah-faedah konsekuensinya dan konsistennya dengan manhaj salaf. Masalah muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi dakwah salaf itu memiliki sejumlah tujuan. Di sini dituliskan ada 14 poin. Ada 14 poin. Sebenarnya ini tidak seluruhnya, banyak manfaat dari dakwah salafiyah, tetapi di sini disebutkan di antaranya, di antara manfaat dakwah salafiyah. Jadi tujuan dakwah salafiyah yaitu tujuan dari dakwah Islam itu sendiri. Tujuan dari dakwah Islam itu sendiri yang didakwakan oleh para anbiya wal mursalin, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mengikuti dakwah mereka. Itu yang didakwakan. Itu yang didakwakan. Perhatikan bagaimana para guru kita, ustaz-ustaz kita didakwakannya. Bagaimana agar umat itu beribadah kepada Allah, bagus ibadahnya kepada Allah, agar beribadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan bagaimana ustaz-ustaz kita, dai-dai salafiyah mengajak umat untuk kembali kepada agamanya dengan penyembahan yang benar, menjadi hamba Allah yang benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dibalik itu yang diinginkan di dalam dakwah ini. Kembali menjadi hamba Allah, bukannya hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba semuanya, tidak, tetapi menjadi hamba Allah. Ini disebabkan karena dakwah salafiyah bukanlah sebuah kelompok dalam agama. Jadi perhatikan, dakwah salafiyah itu bukanlah kelompok dalam agama, bukan hizbiyah sebagaimana kita sebutkan di bab sebelumnya. Bukan pula sebuah partai politik. Dakwah salafiyah adalah manhaj yakni metode, tata cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang langsung dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kelompok salafi. Maksudnya bukan kelompok sekte yang itu keluar dari dakwah Islamiyah, enggak. Yang didakwakan Islam itu sendiri sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikan risalah tersebut. Itu dia dakwah salafiyah. Jalan untuk memahami Islam yang benar dan mengamalkannya. Jadi di antara tujuan-tujuan dari dakwah salafiyah adalah tujuannya yang pertama, ini ada 14 poin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan insyaallah. Yang pertama, berusaha untuk memberikan hidayah atau petunjuk berupa ilmu dan hujjah kepada manusia dan berusaha membentuk sosok seorang muslim yang sejati. Jadi di antara tujuan dari dakwah salafiyah berusaha memberikan hujjah itu maksudnya hujjah berupa ilmu, hujjah agar
seseorang mendapatkan hidayah. Jadi senjata alat yang digunakan adalah dalil, hujjah, ilmu, agar manusia mendapatkan hidayah dan menjadi muslim yang sejati. Muslim yang sejati. Jadi dakwah salafiyah berusaha untuk menyebarkan jalan-jalan yang mengantarkan manusia kepada hidayah. Itu tujuan dakwah salafiyah, mengantarkan manusia untuk mendapatkan petunjuk hidayah, serta berusaha untuk membentuk pribadi-pribadi yang melaksanakan hakikat ajaran Islam. Ini yang diinginkan dari dakwah salafiyah, agar umat itu menjadi muslim yang sejati, mengamalkan Islam itu sendiri. Jadi seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Muslim yang sejati bahwasanya seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia muslim yang sejati. Kemudian mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf. Di atas pemahaman salaf, dan berusaha mendidik jiwanya di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi di sebagaimana yang telah kita pelajari, yaitu dengan tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah, dengan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak bagian dari Islam, kemudian ditarbiyah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara tujuan dari dakwah salafiyah yang kedua, berusaha menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Berusaha menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Masih tahu kan? Allah musta'an. Katanya kalau nggak digunakan mubazir juga. Yang kedua, berusaha menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, yaitu berusaha mewujudkan masyarakat yang Islami dengan memperbaiki tempat-tempat penyimpangan dengan sekuat tenaga, dengan mujahadah, dengan sekuat tenaga. Semampu kita berusaha untuk memperbaiki dan menghilangkan segala kendala demi terciptanya sebuah masyarakat yang bernaung di dalam syariat Islam yang mulia. Maka harus dimulai dengan syariat dari pribadi, dimulai dengan diri kita dahulu. Jadi dimulai dari ibda bin nafsi, dengan pribadi kita dulu. Itu dimulai dari kita. Kemudian keluarga, kemudian baru masyarakat. Ini kita memikirkan perbaikan untuk umat, tetapi kita tidak memperbaiki diri kita dulu. Ini bukan seperti dakwah salafiyah, tetapi diri sendiri dahulu, keluarga, baru masyarakat. Dimulai dari diri sendiri. Dalam surah At-Tahrim itu sudah jelas ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ini kita dahulu selamatkan. Wa ahlikum nar, dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini terkadang sibuk dengan mengurus umat, ini sesat, ini, tetapi dirinya sendiri tidak diperbaiki, tidak ada belajar, tidak ada di majelis ilmu, tidak berusaha untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan membantah. Ada penyimpangan di media sosial, ini hadir terus. Jadi media itu kita nggak tahu di balik akun itu siapa orangnya, entah apa dia hadir di majelis ilmu, entah benar-benar penuntut ilmu atau tidak, nggak jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dimulai dari diri pribadi. Diri kita pribadi dimulai satu-satu, keluarga satu-satu. Misalnya di Jalan Muhajirin ini nanti ada seluruh RT atau RW di sini terdapat perubahannya. Cuma dimulai dari diri kita dahulu. Seperti itu. Seperti itu, jangan dilihat untuk perbaikan umat dahulu, tetapi diri kita. Setelah itu baru kita, setelah diri kita, keluarga, baru kepada masyarakat, tetangga, kerabat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tujuan di antara tujuan dakwah salafiyah menegakkan hujjah terhadap manusia. Menegakkan hujjah terhadap manusia, yaitu dengan menjelaskan Islam yang sempurna kepada manusia. Dijelaskan Islam itu bagaimana? Islam yang sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah Islam. Bukan Islam yang dibuat oleh tokoh-tokoh tertentu. Oleh mama dan mama yang bisa berbicara Suryani kan? Bahasa Suryani itu bukan Islam. Itu Islamnya mama. Banyak aneh-aneh yang kita saksikan, tetapi meskipun aneh-aneh banyak juga pengikutnya. Ada juga Gus. Ini peci hitam ini tidak sah nih. Yang sah itu peci merah putih. Banyak juga pengikutnya, penuh Istiqlal. La haula wala quwwata illa billah. Ini bagaimana Islam itu? Jadi dakwah salafiyah mengembalikan dakwah Islam itu yang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah Islam, jelas hujjah, ada hujjahnya, ada dalilnya. Kalau kita nimbrung ke media sosial, dunia maya, sakit kepala kita. Semua adalah para ulama semua. Ini dengan statementnya, ini dengan statementnya, ini dengan statementnya. Karena kita senyum-senyum saja. Ada salah seorang ikhwan yang alhamdulillah biasa ikut di kajian kita juga di tempat yang lain, pernah bertanya, Ustaz, kenapa anda ikut meluruskan, membantah-bantah di media sosial? Sudah ada orangnya, biarlah. Habis umur kita. Entah siapa orang di dunia maya tersebut, entah apa. Bisa jadi anak kecil pakai abu ini, rupanya dia anak kecil. Jadi tidak jelas. Kita yang dunia nyata saja, yang maya itu biarlah penduduk dunia maya. Jadi Islam yang didakwahkan di manhaj salaf adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa ada dibeda-bedakan. Ini kulit, ini isi, ini apa, dah. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW, itu yang didakwahkan kepada umat. Tetapi memang aham, yang paling penting dahulu, baru yang setelah itu yang penting-penting lainnya. Yang paling penting, yang paling pokok adalah tauhid. Itu yang paling pokok. Tauhid dahulu. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sehingga ketika sudah ada keterikatan hati orang-orang ketika itu, ada keiman dalam hati mereka, baru setelah itu, sebagaimana setelah hijrah kita perhatikan Nabi SAW mengemban risalah ini selama 23 tahun, itu baru di fase Madinah baru turun ayat tentang hukum tentang ini. Bisanya diterima hukum tersebut kalau sudah keimanan sudah kuat, tauhid sudah mengakar dalam hati. Tapi kalau tidak, belum, ini berat semuanya hukum-hukum yang turun tersebut. Kenapa riba susah ditinggalkan? Karena tauhidnya masih lemah. Kalau tidak dari risiko, Ustaz, di mau ada baik modalnya. Orang dari mana dong punya modal saja. Nanti terpaksa itu tauhidnya yang kurang. Kalau tauhidnya kuat semuanya, tidak ada. Allah yang memberikan rezeki.
kami cuma berusaha. Nah, cuman karena semuanya sudah bobrok, jadi sistem muamalah sudah rusak, jadi sudah rusak. Pertama, karena tidak ada kepercayaan lagi, sehingga yang mempunyai barang atau yang mempunyai kelebihan harta tidak mau meminjamkan lagi. Karena bukan sedikit uang yang tidak kembali misalnya. Nah, ini pelajaran juga, karena ada beberapa oknum, kalau 1-2 masih lah, ini 21 orang tak bayar utang misalnya. Kali sekian. Teringat sebuah kajian Ustaz kita, Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizullah ta'ala, ketika beliau menasihati seorang yang sudah mengaji di kotanya di Banjarmasin, memikirkan piutang orang yang banyak. Lalu Ustaz menasihatkan, sudahlah Pak, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Lalu Bapak itu heran ya. Jadi Ustaz itu iseng, berapa utang orang itu sama Bapak? Utang maksudnya jumlahnya berapa yang Bapak utangkan? Lalu dijawab sama Bapak itu 2 Ustaz. Langsung Ustaz kesandar 2 gimana mengikhlaskan 2? Kalau 200.000 masih lah kan. Kalau 2 itu terbawa mimpi. Ini muamalah yang seperti ini yang akhirnya orang nggak mau meminjamkan lagi, kepercayaan sudah berkurang, akhirnya ujung-ujungnya ke bank. Dan semarak sekarang bank pun sudah jalan ke UMKM. Kita berapa kali sering beberapa bulan terakhir didatangi oleh pihak-pihak bank marketingnya, inilah dan seterusnya. Lah, hanya kepada Allah kita bisa berlindung di akhir zaman ini, dan itu buah dari dakwah tauhid. Seandainya tauhid seseorang itu kuat, apapun bentuknya yang lain itu akan mudah karena keyakinan di dalam hati kepada Allah itu kuat. Kemudian yang keempat, tujuan dari dakwah salafiyah mengajukan alasan kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan amanah dakwah kepada Allah yang merupakan amanah bagi setiap muslim sesuai kesanggupannya masing-masing. Jadi kita ini adalah umat dakwah, kuntum khaira ummah. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat Nabi Muhammad umat dakwah. Seluruh para sahabat ketika mereka beringat, mereka dakwahkan sesuai dengan kesanggupan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beriman kepada Nabi Rasulullah, dan beliau termasuk as-sabiqun awwalun, di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi didakwahkan. Rata-rata 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga itu berkat dakwah dari Abu Bakar, Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Itu berkat dari dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak sampai di situ, ibu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mendakwahkan ibu-ibu sahabat yang lain. Jadi umat ini umat dakwah. Jangan sampai kebenaran itu terhenti di kita tanpa kita beritahukan kepada keluarga, kepada tetangga, kerabat kita. Tidak. Tentu dengan kita menjelaskannya dengan hikmah, sesuai dengan kesanggupan kita. Itu Islam menurut organisasi ini Islam menurut kelompok ini. Kita kembalikan Islam itu sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi harus bisa juga kita menggiring opini orang. Karena umat itu sebenarnya ada kecenderungan kepada kebaikan, akan tetapi ada yang
dahulu untuk mencokolnya, misalnya dari ini, sehingga ketika itu sudah mantap di hatinya, seolah-olah itulah yang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi ketika kita menjelaskan, tentunya dengan hikmah, dengan lemah lembut, menjelaskan dengan bagaimana agar dipahami, ini akan ternyata selama ini kita keliru. Kan ada orang seperti itu. Selama ini kita. Lalu bagaimana amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan? Itu kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan ini jangan kita vonis. Apapun kebaikan yang misalnya dahulu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Karena kita enggak diterima. Marah-marah. Saya sudah sampai ibadah. Jadi ada metode-metodenya, dakwah tersebut ada metode. Jadi jangan membuat orang lari. Tidak. Abushiru, beri kabar gembira. Jadi awal-awalnya kabar gembira. Jangan diancam sehingga orang itu lari jadinya. Jadi jangan sampai demikian. Baik. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Orang-orang yang biasa bergaul dengan kita, satu hobi misalnya yang belum mengaji, kita usahakan teman-teman yang sering duduk-duduk bercerita, dakwahkan. Minimal mereka sudah memahami ternyata seperti ini. Walaupun belum bisa hadir rutin di kajian atau yang seterusnya, atau belum nampak dari perubahan setelannya misalnya, biarkan saja dulu, bertahap. Jangan langsung sudah, padahal sudah sering dikatakan tapi belum berubah juga. Enggak. Kita hanya menyampaikan, adapun hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan seorang mendakwahkan ketika sudah sampaikan kebenaran, hujjah yang jelas, sudah, yang merubah itu bukan kita, tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk apakah mau atau tidak. Yang kelima, sudah. Baik, kita dengarkan kumandang azan dulu. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan beberapa poin yang tersisa.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di antara tujuan manfaat dari dakwah salafiyah yang berikutnya, yang kelima, mewujudkan kesempurnaan agama Islam dan membenarkan seluruh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mewujudkan kesempurnaan Islam, kita berusaha semua dari ajaran Islam kita usahakan untuk mengamalkannya seluruhnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi orang-orang kan, oh ternyata ini ajaran Islam, oh ternyata ini, oh begitu ya, oh jadi nampak ini Islam dari segala akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya, semuanya. Di Islam itu hanya bukan satu pembahasan saja, tidak, menyeluruh, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Agama yang sempurna bukan untuk hanya akhirat saja, tetapi juga memikirkan nasib di dunia. Kalau tidak, kata Nabi tidak mengatakan bahwasanya tangan di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu agar tidak berpangku tangan, berusaha. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berusaha. Dan kita mengetahui bahwasanya Umar dengan sahabatnya itu gantian. Ketika Umar yang mencari Aisyah, temannya yang hadir di majelis itu. Ada besoknya Umar yang hadir, saling menceritakan. Mereka tidak luput dengan ilmu. Kalau kita misalnya kajian rutin, ada salah satu kajian misalnya di sini membahas tentang masalah anggap saja kajian kita misalnya berhubung karena musim libur, qadarullah mungkin sebagian tidak bisa hadir, itu tidak peduli dengan ketinggalan pelajaran. Berbeda mereka yang ingin semangat belajar, apa yang dibahas, menanyakannya atau dilihat bukunya atau melihat rekamannya. Jadi ilmu dari awal kajian sampai habis itu tamat, oh jadi ini pembahasannya ini. Tidak ada terputus-putus, terpotong-potong enggak. Itu makanya metode belajar itu dawam, terus kalau tidak ada halangan, hadir terus. Jadi pembahasan itu dari awal sampai akhir itu lengkap. Oh berarti kitab yang dibahas oleh Ustaz ini akidah wa adab salaf misalnya, akidah dan adab orang salaf misalnya yang dibahas. Kita hadir terus, jadi tahu tentang pembahasannya, tidak terpotong-potong. Itu juga misalnya ada yang membahas kajian tafsir di sini, tafsir Al-Quran, mulai dari juz 30 misalnya, atau mulai dari Al-Fatihah, hadir terus. Jadi misalnya tafsir surah Al-Fatihah mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 semuanya dipahami. Ketika dibaca di dalam sholat atau mendengar imam, terbayang pelajaran tersebut. Oh, ini kandungan, ini maksudnya, ini maknanya. Jadi mewujudkan kesempurnaan agama Islam, agama yang sempurna dari seluruh dan dibawakan seluruh nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana para ulama kita memperhatikan, mereka menamatkan ini. Itu Mujahid, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu mengkhatamkan bukan sekali dua kali tafsir dari awal sampai akhir, berkali-kali mengkhatamkan. Saya mendengar bukan sekali dua kali dari Ibnu Abbas mengkhatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu berkali-kali. Itulah keberkahan waktu mereka. Sementara kita belum pernah khatam tafsir. Ini pengalaman kajian yang biasanya tidak disukai itu. Yang pertama itu pembelajaran bahasa Arab. Di mana-mana itu bubar, banyak muktabar, mundur tanpa berita. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau ada kajian yang mendalam seperti kajian tafsir, itu tidak banyak juga yang tidak hadir. Ada karena katanya lama kapan tamatnya. Ini sudah 2 tahun Al-Baqarah belum selesai lagi. Memang lama. Cuman di situ itulah yang belajar. Sehingga satu ayat yang kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyinari qalbu kita, hati kita. Akan menyinari jiwa kita, akan menjadi semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berpegang kepada manhaj salaf merupakan pengakuan yang hakiki bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan Islam dan nikmatnya. Jadi mengakui bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menegakkan serta menjelaskan hujjah, dan mengakui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah menjalankan Islam ini baik dengan ilmu maupun amal, dan mereka telah menyampaikannya secara lafaz maupun makna. Jadi semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW tanpa ada satupun yang beliau simpan. Apapun bentuk kebaikan yang akan mengantarkan seseorang bahagia di akhirat, akan menyebabkan orang masuk surga, begitu juga hal yang sepele yang akan menyebabkan orang sengsara di azab neraka, itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW semuanya. Dan begitu juga dengan para sahabat, juga telah meniru, mencontoh yang telah Nabi lakukan. Jadi ini baik itu lafaz dan maknanya tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Semuanya sudah dijelaskan sebelum Allah mewafatkan Nabi SAW. Itu agama itu telah sempurna, telah disampaikan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Yang ketika itu kebaikan sampai akhir zaman. Yang itu keburukan kata Nabi di zamannya sampai hari kiamat itu keburukan. Yang anehnya Nabi di zaman Nabi itu tidak ada kebaikan yang seperti itu. Tahu-tahunya di tahun kita hidup sekarang ini, di tahun 1447 ada kebaikan tersebut. Berarti belum sempurna. Belum sempurna yang disampaikan oleh Nabi SAW, masih ada tambahan-tambahan. Jadi begitu cara memahami agama ini. Jadi cukup dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh, berpegang kepada manhaj salaf berarti membenarkan semua nas Al-Quran dan As-Sunnah serta pengambilan dalil dengan secara menyeluruh selama tidak ada yang nasakh dan mansukh, yang dihapus, sebab nas-nas tersebut keluar dari satu sumber. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Dan orang-orang yang membawa kebenaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa saddaqa bih, dan orang yang membenarkannya itu para sahabat, orang yang beriman kepada Nabi SAW. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, mengagungkan nas-nas syariat. Mengagungkan nas-nas syariat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf menjadikan seorang muslim berada pada kedudukan orang-orang yang mengagungkan nas-nas syariat, karena ia meyakini segala apa yang dikandungnya adalah al-haq, adalah kebenaran. Jadi ini kita mempelajari manhaj salaf, ketika ada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah diagungkan. Itu yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita, di dalam agama kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu pedomannya, diagungkan. Mengagungkan nas-nas baik itu Al-Quran dan Sunnah. Dan betapa banyak para ulama yang menulis kitab-kitab tentang ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu, karena itu sumber ilmu. Al-Quran dan Sunnah sumber dari ilmu tersebut. Dan tidak ada kajian-kajian yang mengajak untuk senantiasa belajar, melainkan manhaj salaf, yaitu untuk
mengangkat kejahilan di dalam hati, yang senantiasa mengajak, yang hadir di kajian senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, berpegang teguh dengan manhaj salaf akan menjadikan seorang muslim selalu mendahulukan firman Allah taala dan sabda Rasulullah SAW dibandingkan perkataan selainnya, sebesar apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, dan apapun bentuk jabatannya. Al-Quran dan Sunnah itu tetap paling atas. Di bawah perkataan, mau imam apa dia itu, semuanya di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Harus yang paling atas itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tujuan manfaat dakwah salafiyah. Ada perkataan ulama ini, ada perkataan lain, ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang kita tinggikan kedudukannya. Yang semuanya itu di bawahnya sebagai pendukung. Dan para ulama-ulama mazhab tersebut, para imam-imam yang empat itu mengajarkan demikian. Jika ada pendapatku yang berbeda dengan perkataan Nabi SAW, ambil pendapat Nabi, tinggalkan pendapatku. Begitu mengajarkan. Apabila sesuatu hadis itu sahih, iza sahal hadis wa bahwa mazhabi. Apabila hadis itu sah, sahih, itulah mazhab. Banyak yang kita diajarkan seperti itu. Jadi bagaimana kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah itu paling tinggi kedudukannya, di bawah perkataan siapapun. Meskipun dia seorang raja, seorang penguasa, seorang yang kaya, tetap Al-Quran dan As-Sunnah itu paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini dibawakan kisah salah seorang ulama dari generasi tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala. Beliau adalah petingginya ulama generasi tabi'in di Madinah, dan beliau adalah salah seorang menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, putri dari Abu Hurairah itu istrinya. Jadi ada beberapa tulisan yang kita dapatkan dari daurah doa yang kelima yang diadakan di Ibnu Hajar di mahatnya sekolahnya Ustaz Zainal Abidin. Itu bagaimana berkah mempunyai istri yang itu misalnya dia anak seorang ulama, anak seorang ustaz misalnya. Nah, sebagaimana istrinya Sa'id bin Musayyab, anak dari Abu Hurairah, ketika Sa'id bin Musayyab ingin pergi ke majelis Abu Hurairah, lalu kata istri beliau, anak dari Abu Hurairah, mau ke mana? Mau ke majelis. Adapun ilmu-ilmu yang ada pada bapakku ada dalam dadaku. Jadi maksudnya dia mengetahui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya. Nah, ini salah satu keberkahan mempunyai istri yang orang yang berilmu juga. Tidak ada salahnya seseorang itu belajar bersama dengan istrinya misalnya dalam satu hal, tidak masalah, saling mendukung misalnya. Ini ada pula orang so tahu loh, tahu lah abang pada ini kan. Tidak, kadang-kadang ada sesuatu yang semuanya kita tidak mengetahui. Misalnya dari satu sisi, misalnya istri kita lebih unggul daripada kita, tidak ada masalahnya kita belajar dari hal yang diunggulkan itu semua. Jadi kembali kita ke Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala, beliau melihat orang yang melakukan salat sunnah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Ia memperbanyak ruku dan sujudnya, maka Sa'id bin Musayyab melarang perbuatan tersebut. Ini di Masjid Nabawi.
Lalu orang tersebut berkata, "Wahai Abu Muhammad," jadi kunyahnya Abu Muhammad, "apakah Allah akan menyiksaku ketika dengan sholatku? Aku beribadah, Allah menyiksaku. Apakah Allah akan menyiksaku?" Lalu beliau menjawab, "Ketika engkau sholat, tentu Allah tidak menyiksamu. Engkau beribadah kepada Allah tidak menyiksamu. Akan tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini bagaimana hujah yang kuat yang diberikan oleh Sa'id bin Musayyab terhadap orang yang keliru tadi. Jadi agama itu bukan menurut kita, prasangka kita, dugaan kita. Itu bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Nabi mengajarkan yaitu dengan 2 rakaat sudah selesai sholat sunatnya. Baik. Kemudian yang ke-10, mengikat hati kaum muslimin dengan para salafus saleh dan para ulama rabbaniyin. Itu dengan berpegang teguh dengan manhaj mereka dalam ilmu dan amal. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghil." Ini dia ghil ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi jangan ada kedengkian dalam hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi kita mendoakan orang-orang yang terdahulu, orang-orang Muhajirin dan Ansar, para ulama-ulama Rabbaniyun, doakan mereka yang telah dahulu beriman daripada kita. Jangan ada sampai kedengkian di dalam hati kita. Jadi dari sini bagaimana Allah memuji 3 golongan di sini. Yang pertama yaitu Muhajirin, yang kedua yaitu Ansar, yang ketiga walladzina ja'u min ba'dihim. Itu orang-orang yang datang setelah mereka yang mendoakan yang doa tadi. Ini terbuka sampai hari kiamat. Ini yang diusahakan kita termasuk golongan yang ketiga yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Manhaj salaf adalah manhaj yang paling selamat, paling mengetahui dan paling bijaksana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, mereka maksudnya ahli bidah telah berdusta atas nama manhaj salaf. Jadi telah ada kebohongan. Mereka sesat dengan membenarkan manhaj khalaf. Maka mereka telah mengumpulkan antara kejahilan terhadap manhaj salaf karena mendustakan salaf, antara kejahilan dan kesesatan karena membenarkan manhaj khalaf. Kalau di zaman dahulu, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang salaf itu tentunya yang generasi awal-awal. Adapun yang beliau itu khalaf yang belakangan. Cuman sekarang kita bertambah lagi 700 tahun berikutnya. Itu di tahun 700 Hijriahan. Zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengungkapkan ini. Nah, sekarang kita berada 1447 Hijriah. Apakah di zaman itu masuk salaf atau khalaf atau enggak? Nah, jadi semakin ke depan kita, ini ke belakangan jadinya. Khalaf itu termasuk yang kemudian. Kemudian yang ke-11, menahan diri terhadap sesuatu yang salafus saleh menahan diri darinya. Sebagaimana nasihat dari Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Beliau pernah berkata, bersabarlah dirimu di atas sunnah. Jadi nasihat bagaimana ulama itu menasihatkan yang bermanfaat bagi umat setelahnya, bagi orang yang mau mempelajarinya. Alhamdulillah nasihat itu 157 Hijriah dan kita sekarang di tahun 1440 Hijriah.
itu masih bisa mengetahuinya, mempelajarinya. Bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan dirinya, dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Jadi kita katakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan dia tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, sebagaimana para sahabat tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka tidak menanyakan sifat Allah, tidak menakwilnya, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari tentang asma wa sifat, itu menetapkan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan Nabi sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa ditakwil, dipalingkan maknanya, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditakhif, ditanyakan, tanpa ditafsir, dan seterusnya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-12, teguh di atas kebenaran dan merasa tentram dengannya serta tidak berubah-ubah. Ini teguh di atas kebenaran hingga sampai kapan? Sampai meninggal. Inilah yang istiqomah. Istiqomah di atas al-haq, dan ini sangat berat. Ini sangat berat karena istiqomah tetap berada di jalan yang benar itu adalah sesuatu karomah, semacam karomah. Yang kita tetap berada di atas kebenaran, tetap istiqomah sampai akhir hayat, itu sangatlah berat. Dan ini termasuk perintah yang berat. Istiqomah ini perintah yang berat untuk Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW, kalau kita lihat di dalam surah Hud ayat 112 ini, tafsirannya dibawakan riwayat bahwasanya Nabi itu sampai berubah perintah untuk istiqomah, kemudian tentang ayat-ayat tentang hari kiamat. Ayat-ayat tentang hari kiamat, idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, apalagi al-qari'ah, ayat-ayat tentang hari kiamat. Ditambah untuk perintah untuk istiqomah, itu membuat Nabi berubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi teguh di atas agama, tetap senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira." Dan mereka hampir